Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Mahadika Dirantama dari Prodi Ekonomi Islam, kelas IC mata kuliah Pengantar Ushul Fikih, akan menjelaskan beberapa kaidah dalam fikih. Yang pertama adalah kaidah amr. Pengertian amr dari segi bahasa berasal dari masdar amaro ya'muru amron, yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah dari beberapa pendapat, salah satunya adalah menurut Ibnu Sukhi bahwa amr adalah tuntutan untuk berbuat, tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Makna asalnya adalah al-aslu fil amri lil wujub, yaitu asal dari amr adalah untuk mewajibkan. Seperti wa aqimus sholah, yang artinya adalah kewajiban untuk mendirikan sholat. Untuk dalil muamalahnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai atau secara hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan maksud dari ayat tersebut ialah agar ketika kita berhutang agar dicatat, agar tidak ada yang lupa sehingga tidak ada pihak yang dizalimi. Kemudian untuk kaidah fi'il amr ini tidak hanya perintah, namun ada juga kaidah tahdid atau untuk menakut-nakuti ataupun mengancam, yaitu pada surat Ibrahim ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tamatta'u fa inna fasirakum ilan nar. Yang artinya, katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Hal ini bukan berarti kita disuruh untuk bersenang-senang, namun fi'il amr ini bermaksud untuk mengancam ataupun menakut-nakuti kita agar kita lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kaidah selanjutnya adalah nahyi. Pengertian nahyi secara bahasa kebalikan dari fi'il amr, yaitu bentuk masdarnya dari nahya yanha nahyan, yang artinya mencegah atau melarang. Dalam Al-Quran disebutkan lebih sederhana, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kemudian pada maknanya yaitu dari al-aslu fin nahyi litahrim, atau fi'il nahyi ini adalah menunjukkan sesuatu yang haram. Contohnya pada surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, yang artinya janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini melarang kita untuk memakan riba. Kemudian fi'il nahyi ini tidak semuanya berbentuk larangan, namun ada juga kaidah karohah atau makruh yang ada pada hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, wala tusollu fi a'tonil abil, yang artinya janganlah mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. Dan larangan dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja, karena tempatnya itu kurang bersih dan juga bisa menyebabkan sholat itu kurang khusyuk, sehingga hadis ini adalah kaidah makruh, bukan larangan. Kemudian untuk kaidah lain ada juga kaidah doa, misalkan dalam surat Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami cenderung kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Perkataan janganlah ini bukan menunjukkan larangan, namun menunjukkan doa ataupun permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya, doa agar hati tidak cenderung kepada kesesatan. Kaidah selanjutnya adalah kaidah am dan khos. Kaidah am itu sendiri berarti umum. Jadi kaidah am masih memiliki banyak makna dari suatu dalil tersebut. Kemudian kaidah selanjutnya adalah kaidah khos, yaitu menunjukkan arti tunggal.
Dan menurut jumhur ulama bahwa kaidah khos ini memiliki pengertian yang qat'i, yang tidak mengandung adanya kemungkinan makna yang lain, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Kaidah am itu sendiri contohnya adalah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi untuk sholat dan juga zakat itu sendiri masih secara umum, belum jelas ataupun belum disebutkan sholat apa dan juga zakatnya bagaimana. Kemudian dari zakat itu sendiri dijelaskan oleh kaidah khos dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi hadhihi faidatun shadaqatil lati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin wallati amarallahu biha rasulah wa firraqatir ruhul usyar, yang artinya ini adalah kewajiban berzakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat Islam, yang juga merupakan perintah Allah kepada Rasulnya, dan zakatnya adalah 2,5%. Hadis Nabi ini merupakan dalil khos ataupun makna yang lebih rinci dari dalil Al-Quran tadi, yaitu menjelaskan bahwa zakatnya itu sebesar 2,5%. Kaidah selanjutnya adalah kaidah mutlak muqayyad. Kaidah mutlak dari segi bahasa yaitu dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Menurut ulama bahwa yang dimaksud lafaz mutlak ini adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Untuk muqayyad itu sendiri dari segi bahasa adalah kebalikan dari pengertian mutlak atau sesuatu yang terikat. Menurut ulama, artinya adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Ayat mutlak itu sendiri pada surat An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Untuk ayat An-Nisa ini masih dalil mutlak atau masih seluruh warisan dan juga untuk anak-anak. Kemudian dalil muqayyadnya pada hadis Nabi yang berbunyi an Usamah ibni Zaid anin Nabi qala la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim rawahul jamaah, yang artinya bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Maksudnya ialah ketika pembagian warisan itu ada batasan-batasannya, dalam artian ketika berbeda agama maka yang beragama selain muslim ataupun kafir itu tidak mendapatkan warisan ataupun menjalankan dari surat An-Nisa tadi atau batasan-batasannya. Kaidah yang terakhir adalah kaidah mujmal dan mubayyan. Kaidah mujmal ini adalah lafal ataupun ungkapan yang belum jelas. Untuk memahaminya perlu penjelasan dari dalil yang lain. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa mujmal adalah lafal yang masih samar sehingga artinya masih global. Untuk kaidah selanjutnya adalah kaidah mubayyan, atau secara bahasa berarti menjelaskan atau merinci. Sedangkan menurut istilah mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas, sehingga suatu ungkapan yang masih mujmal atau masih samar pada mubayyan ini menjadi jelas. Untuk contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 Bismillahirrahmanirrahim wa atuz zakah, yang artinya dan tunaikanlah zakat. Untuk zakat ini sendiri masih secara umum, belum dijelaskan seberapa besarnya dan juga di saat apa untuk mengeluarkan zakat. Untuk kaidah mubayyannya yaitu Quran surat Al-An'am ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi.
yang artinya dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Maksudnya itu ialah zakat. Untuk berzakat pada zakat pertanian terutama, yaitu ketika panen, disedekahkan kepada yang berhak, yaitu fakir miskin. Untuk besaran zakatnya terutama zakat pertanian itu dijelaskan kembali oleh dalil hadis Nabi yang berbunyi bima saqatis sama wal uyun au kana asari jal usyr wa masuk ya bin nabhi nisful usr, yang artinya adalah tanaman yang diairi air hujan yaitu zakatnya sebesar 10%, sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 5%. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Untuk dalil hadis Nabi barusan ialah untuk mubayan ataupun menjelaskan besaran dari zakat yang telah dicantumkan oleh Allah SWT pada ayat Al-Quran, sehingga untuk besaran zakatnya itu sudah jelas, yaitu terutama pada zakat pertanian sebesar 10% ketika air hujan dan juga 5% ketika ada biaya tambahan seperti irigasi. Sekian penjelasan dari saya terkait kaidah-kaidah dalam fikih. Jadi ada kaidah amr, nahi, am dan khos, kemudian mutlak, muqayyad, dan juga mujmal dan mubayyan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.